Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Kau mau nggak nantangin tes DNA yang kedua yang bayarin iNews dan Hotman Paris ke Singapura? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kabar Top News menyuguhkan kabar dan fakta terbaru dan terupdate saat ini. Kabar kali ini adalah tentang pembahasan nasab yang selain berupa data ilmiah juga mengenai tes DNA. Di zaman milenial sekarang ini kecenderungan teknologi sangat dibutuhkan sebagai salah satu jawaban dari beberapa kasus belakangan ini. Kasus sengketa pengakuan anak sebagai salah satunya dengan alat uji berupa tes DNA. Bahkan Hotman Paris pengacara kondang juga mensyaratkan tes DNA dalam beberapa kasus. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, yuk kita semangati admin dengan jariah berupa tap-tap layar like, subscribe, dan lonceng agar silaturahmi tidak terputus. Kiai Imad dan Gus Rumi sudah sepakat tentang tidak ditemukannya satupun kitab yang muktabaroh bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Mas Romel, apakah Mas Romel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang muktabaroh dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9? Saya hanya mendengar Al-Jauharus Sapab, apa sebelumnya itu enggak mendengar? Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang muktabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada dua. Tarikh Hadramaut, berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jauharus Sapab itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Ya? Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Saya punya. Oke, berarti tidak ada kitab yang muktabaroh yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Jalan satu-satunya itu tes DNA. Berapa biayanya? Saya biayain. Mungkin kita nih sebagai kaum milenial lama-lama jadi pusing mendengar beginiannya. Padahal ada satu solusi tepat dan cepat dengan tes DNA. HDE. Ya oke lah, sebagai satu pembelajaran buat kita semua, jadi tidak boleh malas belajar. Yuk kita niatkan mengaji, semoga mendapat ilmu yang manfaat. Amin. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Hikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup. Setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu, karena yang saya temukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah. Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, lalu dikatakan dia meninggal itu adalah 345, artinya dia itu sangat jarang sekali ya orang sampai bisa hidup sampai umur 130
tahun, dan juga artinya bahwa Ahmad bin Isa juga itu ketika hijrah itu sudah mencapai umur 100 tahun lebih. Nah itu. Kemudian setelah dua proposisi atau dua kesimpulan ini disepakati, bahwa saya dan Mas Rumel sepakat bahwa tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman sampai abad ke-9, baik Ajaurus Safaf maupun kitab Al-Burqatul Musyiqqah, juga kita sepakat bahwa tidak ada gelar Ahmad bin Isa sebagai Al-Muhajir sampai Al-Jawharus Safaf menurut Mas Rumel tadi. Maka sekarang tentang yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah itu. Jangan gagal faham ya boy. Mumpung bulan puasa, kalau diniatkan mengaji mencari ilmu jadi pahalakan. Yuk semangat. Silahkan putar ulang kalau masih belum paham. Kebenaran akan terbukti. Tepat sekali Squidward. Seberapa besar niat kita mencari kebenaran? Sedangkan kebenaran menunggu kita untuk ditemukan, yuk saling menyemangati mencari kebenaran. Semangat boy. Mas Rumel, orang yang bernama Syekh Al-Janadi mengarang kitab As-Suluk. Di situ di dalamnya ada silsilah seorang yang bernama Abul Hasan Ali atau dikenal Syarif Abul Jadid, yang silsilahnya sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa, itu ya. Kemudian adanya di dalam kitab As-Suluk itu dikatakan bahwa silsilah atau Ali As-Sakron ini sampai ke baginda Nabi ya. Apakah bisa terdengar suara saya, Mas Yusuf? Putus-putus, Kiai. Putus-putus. Lanjut, ya. Ya, agak terputus-putus. Lanjut, Kiai. Sepertinya kemudian yang kedua, menurut Mas Rumel Abbas ini ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman. Saya tangkap bahwa kitab As-Suluk menyebutkan silsilah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Begitu pula kitab Tuhfatuz Zaman. Kan ada itu kitab As-Suluk 732 Hijriah, kitab Tuhfatuz Zaman 855 Hijriah. Itu kan begitu. Tetapi di dalam kitab As-Suluk itu versi manuskripnya kan ada dua. Yang pertama adalah versi manuskrip Mesir 877 Hijriah. Ada versi manuskrip Paris yang berangkat tahun 822 Hijriah. Dalam manuskrip Mesir memang ada disebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dari situlah Ali As-Sakron itu mencangkokkan silsilah mereka, silsilah Kabalawi ini dari manuskrip Mesir ini. Tapi di dalam manuskrip Paris itu sama sekali nama Abdullah ini tidak ada. Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu langsung bin Ahmad bin Isa. Tidak ada nama Abdullah. Nah, kemungkinan yang sampai kepada Ali As-Sakron itu di Tarim itu hanya manuskrip Mesir itu. Sementara manuskrip yang hari ini ada di Paris itu tidak sampai ke Yaman. Nah, jadi dari situ kita bisa mengatakan bahwa ketika keluarga Abdurrahman As-Segaf ini mencangkokkan namanya melalui Abdullah bin Ahmad itu,
yang disebut Abdullah itu mirip dengan nama leluhurnya namanya Ubed, ketika di manuskrip Paris itu tidak ada, maka cangkokan itu otomatis batal. Ya, menurut saya begitu.